kelas A tadi Bu berat banget gitu ya. Jadi memang nanti ada latihan sendiri. Kemudian tugasnya akan tetap saya periksa. Nah, setelah ini nanti seperti biasa akan saya berikan catatan. Nah, nanti teman-teman silahkan merevisi sesuai dengan catatan yang saya berikan. Oke, sebentar tak ngambil dulu teman-teman. Oke. Maaf ya, harus ada intermezzo sebentar, baterainya habis. Oke, jadi ini nanti Bu Maya akan menjelaskan dulu tentang manajemen referensi ya berbasis perangkat lunak. Nah, setelah teman-teman tahu, silahkan aplikasikan di artikelnya, gitu ya teman-teman. Nanti kalau sudah diperiksa, saya akan hubungi PC saja daripada ya. Nanti PC bisa memberikan informasi ke teman-temannya yang lain kalau apa tugasnya sudah saya periksa itu ya teman-teman. Oke, kita mulai ke materi ke-12 mengenai manajemen referensi berbasis perangkat lunak dan gaya penulisan pustaka. Nah, ini sebenarnya sudah kita pelajari ya mengenai citasi dan juga penulisan gaya penulisan pustaka sudah kita pelajari. Akan tetapi yang kemarin Bu Maya sampaikan itu yang yang manual. Jadi untuk sampai ke manajemen referensi dari aplikasi ini ada baiknya kita memahami dulu bagaimana penulisan atau kaidah penulisan secara manual. Jadi biar yang namanya teknologi kan tidak sesempurna manusia ya. Jadi tetap aja ada kesalahannya, mungkin ada salah input atau apapun itu. Jadi teman-teman bisa mendeteksi. Jadi kita tidak boleh juga menyerahkan 100% ke aplikasinya. Nah, itulah kenapa kemarin saya minta teman-teman untuk menulis secara manual dulu. Baik itu body note atau pakai catatan footnote catatan kaki, dan kemudian menuliskan daftar pustakanya. Itu saya minta untuk manual dulu. Bagaimana caranya, terus apa saja yang harus dimasukkan. Nah, dengan seperti itu nanti ketika kita mempelajari manajemen referensi dari aplikasi ini, kita bisa tahu, oh ternyata ada kesalahan di sini, atau oh ternyata aku salah input, oh ternyata aku masukinnya kebalik. Nah, dari situ kita paham ternyata alurnya seperti ini gitu. Oke, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Oh, sepertinya delay ya, nge-lag ternyata. Baiklah, jadi yang akan kita pelajari yang pertama adalah pengenalan mengenai manajemen referensi. Apa itu manajemen referensi dan manfaat dari manajemen referensi. Kemudian kita akan sedikit mengenal ya, nanti akan lebih banyak teman-teman belajar mandiri. Karena kalau kita bahas ini satu semester pun sebenarnya nggak akan cukup. Jadi di sini saya tekankan lagi kita mengenal dulu. Nanti proses ya berjalan seiringnya waktu dari kenalan nanti deket sering dipraktekkan lama-lama khatam gitu ya. Nah nanti kita akan mengenal beberapa contoh manajemen referensi berbasis aplikasi, di antaranya Mendeley dan Zotero, dan bagaimana gaya penulisan pustaka sesuai dengan sesuai dengan kaidahnya dan yang disesuaikan dengan aplikasi-aplikasi yang ada di dalam aplikasi yang ada di dalam Mendeley, Zotero, dan ada satu lagi sih sebenarnya reference ya, itu sudah ada di Microsoft Word. Ini nanti yang akan kita praktekkan secara utuh karena saya rasa ini yang paling bisa dijangkau oleh teman-teman itu ya. Nah, pengenalan mengenai manajemen referensi. Apa sih itu manajemen referensi?
kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya ya. Jadi kalau di dalam kepenulisan ilmiah, seorang penulis itu harus jujur. Itu adalah tolak ukur kualitas dari tulisannya. Jadi bukan dilihat dari banyaknya teori yang digunakan, bukan dari banyaknya opini yang teman-teman sampaikan, bukan dari beratus-ratus jumlah halaman yang dibikin, enggak. Tapi bagaimana kita bisa jujur dalam proses penulisannya. Kalau misalnya itu adalah opini kita, ya sudah dituliskan, itu bisa diklaim opini kita. Tapi ketika itu adalah tulisan tangan dari orang lain, atau naskah dari orang lain, atau konsep dari orang lain, ada baiknya kita juga jujur. Bagaimana kejujurannya? Ya kita memberikan kutipan itu tadi ya. Nah, untuk memperlihatkan kejujuran tersebut, penulis akan merujuk pada sekian banyak bahan bacaan dan menampilkan sebagian kalimat sebagai pernyataan penulis lain yang mendukung ide dalam tulisannya. Jadi, dalam satu penulisan karya ilmiah itu akan sangat proporsional. Jadi, ketika data itu bukan hanya opini dari penulis, tapi disertai dengan mungkin data-data lapangan, konsep, teori teoritis dari pakar-pakarnya. Untuk apa? Untuk menguatkan argumen kita. Itu. Nah, bagaimana kita memperkuat argumen kita? Ya kita mengutip, kita mengambil konsep dari orang lain dengan cara yang halal gitu ya. Nah, keberadaan referensi ini merupakan keharusan dan aspek penting dalam dunia akademis, khususnya di karya ilmiah. Nah, hal ini karena sering terjadinya inkonsistensi dalam penulisan bibliografi. Jadi maksudnya kenapa kok kita harus pakai standar kutipan, misalnya body note atau footnote. Nah, kalau body note itu kenapa kok harus nama, halaman, dan sebagainya. Atau misalnya kenapa sih kita harus ngutip? Ya karena itu tadi, yang pertama, kita nggak konsisten dalam menyajikan data. Misalnya kalau itu opini ya tulis opini, kalau itu kutipan ya tulis kutipan. Jadi harus konsisten, jangan kok kutip tapi di aku itu tulisannya atau di aku jadi opini, itu nggak boleh. Terus kalau body note itu sebenarnya nama dan tahun, kalau halaman ya halaman semuanya. Terkadang ada yang tidak konsisten, misalkan hanya nama aja atau nama dan tahun. Terus ada yang nama tahun tapi di bagian belakang kemudian tiba-tiba ada halamannya. Nah, dengan adanya referensi ini kita bisa membuat semuanya jadi konsisten dari segi kutipan maupun sistematika mengutip atau cara mengutipnya, kira-kira itu. Nah, kemudian dalam melakukan manajemen referensi, penulis ilmiah banyak dibantu dengan kehadiran piranti lunak. Wah, ini masih nge-freeze ya. Oke, bentar. Ya, teman-teman kayaknya internetnya Bu Maya yang nggak stabil nih, nggak bisa. Kok nggak bisa ganti ya? Yang teman-teman manajemen referensi ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Udah ini saya akan ya. Nah, dalam melakukan manajemen referensi ini tadi, penulis karya ilmiah itu banyak dibantu dengan adaptasi atau piranti lunak. Nah, di antaranya ada Mendeley, kemudian Zotero, EndNote, dan lain-lain. Jadi nggak cuma Mendeley dan Zotero, sebenarnya ada sekali ya. Cuman memang di sini Bu Maya nanti mengenalkannya yang berbasis aplikasi web ya. Ini ada Mendeley dan Zotero. Nah, meskipun secara sederhana software pada Microsoft Word ini telah dilengkapi dengan bibliografi, tapi memang kalau untuk penulisan karya ilmiah ini kurang diminati karena memang ada beberapa kelemahan yang ada di Microsoft Word. Kita akan coba ya kita bandingkan. Nah, kenapa harus Mendeley dan Zotero atau EndNote? Karena memang memiliki beberapa kelebihan dan sangat membantu dalam penulisan, walaupun memang satu sama lain memang ada kekurangannya ya, tapi insya Allah dengan stylenya masing-masing kita cukup download satu aplikasi saja udah bisa gitu.
Nah, melakukan manajemen referensi ini menjadi sangat penting khususnya dalam mengembangkan tulisan ya, karena tulisan kita itu akan berkembang berkali-kali. Bu Maya sampaikan bahwa padukan antara opini ngutip. Nah, jadi kalau kalian nggak ngutip dulu ya berikan opini dulu, misalkan pandangan kalian tentang fenomena saat ini. Nah, terus kaitkan dengan misalnya data dari dinas terkait atau Badan Pusat Statistik atau gambar-gambar yang valid atau misalnya kurva, tabel dan sebagainya atau konsep-konsep orang-orang yang berpengaruh atau teori-teori dari pakar-pakar gitu ya. Kemudian setelah kalian ngutip, jelaskan lagi menurut pendapat kalian. Jadi opini, fakta, data. Nah, itulah kalau di dalam penulisan itu yang kita namakan dengan dasen dan dasolen. Dasen dan dasolennya itu harus proporsional. Apa yang terjadi di lapangan dan bagaimana hukum yang seharusnya. Nah, kalau dalam penulisan kayak gitu, mungkin teman-teman juga sudah pernah mendengar ya, dasen dan dasolen. Nah, kemudian tulisan yang baik itu dapat dinilai juga dari referensi yang digunakan. Jadi kalau teman-teman itu menulis gitu ya, ada referensinya, berarti kan bisa kita katakan valid. Karena apa? Karena diambil dari berbagai sumber. Misalnya ada dari buku. Kalau buku itu kan memang dari tokoh-tokoh yang dia memang bergerak di bidangnya, jadi menguasai bidangnya gitu ya. Kemudian di web, misalnya berita-berita, tentu teman-teman akan mengupdate web atau berita dari web yang paling terkini gitu ya. Jadi insya Allah akan valid dan dengan sumber yang jelas. Atau dari jurnal itu kan biasanya hasil riset dari orang lain, entah itu riset yang dilakukan di lapangan atau misalnya studi literatur yang diambil dari buku-buku. Berarti ini pernah diuji dan valid. Nah, jadi referensi, semakin banyak referensi yang kita gunakan, kemudian hasil yang kita dapat juga akan lebih objektif gitu ya, dan akan lebih proporsional, bukan hanya pendapat dari teman-teman aja, tapi memang ada data, fakta, atau riset-riset terdahulu yang sudah dilakukan itu. Nah, kenapa manajemen referensi ini penting? Nah, karena untuk mencari dan mengumpulkan referensi ini biasanya membutuhkan waktu yang lama dan tenaga yang besar, dan kita harus konsentrasi juga agar kita nggak salah menuliskannya. Jadi kita benar-benar harus tahu dengan detail, sistematika nulisnya itu gimana, namanya dulu, tahunnya dulu, judulnya dulu, kota terbit, penerbitnya. Terus misalnya titik komanya gimana, kalau body note seperti ini, kalau footnote seperti ini. Nah, ini kan membutuhkan istilahnya waktu, tenaga yang harus ekstra super ya, super konsentrasi, super tenaganya, dan super konsentrasinya. Nah, dengan adanya manajemen referensi ini akan membantu kita. Jadi hanya sekali klik aja udah langsung muncul. Nanti kita akan praktekkan. Dan apa manfaat dari manajemen referensi? Nah, jadi manfaat dasar dari manajemen referensi ini yang pertama untuk membuat perpustakaan pribadi. Nah, kalau Bu Maya itu menggambarkan secara sederhana itu kayak meja belajarnya teman-teman. Nah, kalau meja belajar zaman dulu, mungkin sekarang teman-teman juga masih ada ya meja belajar yang sekaligus ada rak-rak bukunya gitu ya. Nah, manajemen referensi ini bisa kita gunakan sebagai rak-rak buku atau perpustakaan atau almari-almari pustaka secara online. Nah, jadi kita bisa ngumpulin buku di situ. Tentunya bukunya adalah buku-buku online ya. Jadi kalau buku ya e-book, kalau jurnal ya e-jurnal kayak gitu. Kalau artikel ya e-artikel. Jadi kita bisa kumpulkan di rak-rak itu. Kita bisa kasih masing-masing kotak. Misalnya kotak paling atas itu untuk jurnal, kotak yang tengah untuk buku, kotak yang akhir untuk berita-berita atau artikel-artikel misalnya kayak gitu. Bisa spesifik lagi, misalnya nanti bikin folder lagi. Ini untuk buku yang membahas tentang komunikasi organisasi. Tengah misalnya untuk membahas tentang yang bawah misalnya untuk advertise. Jadi kita bisa mengorganisasikan itu sesuai dengan pemikiran kita. Jadi untuk lebih memudahkan.
Ini untuk perpustakaan pribadi. Kemudian untuk mengelola referensi, kita bisa seperti tadi ya, kita bisa mengelompokkan jenis-jenisnya, misalnya pendidikan sendiri, statistik, ekonomi, atau misalkan kayak tadi PR sendiri, advert sendiri. Kita bisa mengelola itu secara apa ya namanya, ini kan kayak berbasis database. Jadi daripada teman-teman itu misalnya download e-book banyak banget gitu ya, cuman disimpan di flash disk. Flash disknya kena virus, nah hilang semua datanya kayak gitu. Nah daripada kayak gitu, mending dimasukkan ke manajemen referensi. Jadi e-book yang teman-teman dapatkan itu bisa langsung dilinkkan ke manajemen referensi. Jadi walaupun apa itu Nauzubillah, misalnya flash disk hilang, teman-teman itu tahu pun akun dari itu nanti ketika ketika kalian akan di laptop lagi, nah itu tidak akan hilang e-book, kemudian jurnal-jurnalnya itu juga tidak akan hilang. Istilahnya kayak apa? Kayak kita nyimpen di email kayak gitulah, tapi di sini khusus untuk buku-buku atau jurnal-jurnal gitu, untuk tulisan-tulisan. Nah, kemudian manfaat lain tentunya mempermudah kita dalam mensitasi, mudah kita ketika mau melakukan kutipan atau menulis, tinggal kita klik search citasi, nah itu udah langsung muncul. Pokoknya tinggal klik sesuai dengan aturan, dia langsung muncul sendiri bagaimana citasinya, modelnya seperti apa, dan nanti di daftar pustaka akan seperti apa, itu juga sudah otomatis dia langsung muncul. Nah, tentunya dengan kalau misalnya Zotero dan Mendeley atau EndNote ya yang berbasis aplikasi web ini, dia bisa membagikan dokumen dan referensi. Jadi kita bisa kerja dalam tim walaupun rumahnya jauh-jauh gitu ya. Kalau ini tentunya secara online, dia nggak bisa kalau offline. Nah, jadi harus di online dulu baru kita bisa kayak misalnya teman-teman mau ngerjain bareng-bareng tapi melalui online gitu, nanti bisa ternyata ini sudah dikerjakan Dinda misalnya, ini sudah dikerjakan Yonga misalnya kayak gitu. Ini kita bisa melakukan seperti itu. Tapi kalau untuk kutipan aja secara offline sudah bisa. Itu harus kita download di Microsoft Word. Nah, ini tadi adalah pengenalan mengenai manajemen referensi dan manfaatnya. Nah, kita akan berkenalan dengan aplikasi berbasis manajemen referensi yang pertama, yaitu Mendeley. Mendeley ya, ini simbolnya M, ada tulisan Mendeley, warnanya dominan merah. Jadi nanti kalau teman-teman mau nyoba download, itu simbolnya yang seperti tampil di layar ini ya. Nah, apa itu Mendeley? Nah, jadi sebelum kita menggunakan Mendeley, kita harus tahu ya fungsi Mendeley itu apa. Jadi Mendeley ini adalah software dari manajemen referensi dan jaringan sosial akademis lainnya yang bisa membantu kita mengorganisir publikasi hasil penelitian, menulis skripsi, tesis, disertasi, dan tentunya berkolaborasi dengan peneliti lain secara online, serta menemukan publikasi penelitian terakhir. Nah, jadi Mendeley ini pokoknya dia yang membantu memanajemeni tentang publikasi-publikasi hasil tulisan lah ya, baik itu penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain. Nah, Mendeley ini adalah program komputer dan web, pengembangnya adalah Elsevier. Elsevier ini memang dia pengembang untuk beberapa aplikasi yang berhubungan dengan tulisan biasanya. Misalnya kayak Scopus itu juga Elsevier, atau aplikasi lain pencari jurnal itu ada beberapa juga yang dari Elsevier. Tuh. Jadi kalau Mendeley itu pengembangnya Elsevier. Nah, tulisan yang bisa dideteksi dengan Mendeley itu ada Microsoft Word, kemudian OpenOffice atau LaTeX. Nah, jadi kalau untuk aplikasi lain Bu Maya juga belum mencoba sih. Tapi kalau Bu Maya LaTeX pun juga belum, baru Microsoft Word aja. Jadi ada beberapa tulisan yang memang tidak bisa di-download Mendeley itu. Tapi rata-rata kan teman-teman menggunakan Microsoft Word ya, jadi pakai ini aja cukup.
Nah, dengan ini kita bisa menerapkan berbagai gaya referensi yang berbeda-beda dalam setiap bidang ilmu dan tidak perlu kita lakukan secara manual. Misalnya kalau ilmu sosial humaniora gitu, nanti misalnya pakai APA style atau MLA, ini akan kita pelajari nanti ya. Nah, itu sudah nanti langsung disetting bagaimana cara nulis daftar pustakanya dan sebagainya, itu bisa langsung. Teman-teman nggak harus melihat dulu, oh kalau APA itu standarnya seperti ini, oke sekarang kita susun manual, nggak perlu. Jadi seperti tadi tinggal klik langsung bisa. Nah, kelebihan dari aplikasi-aplikasi ini, kita tidak perlu lagi mengetik daftar pustaka, itu nggak perlu nulis daftar pustaka. Karena apa? Karena Mendeley akan otomatis menyusun daftar pustaka ketika kita itu sudah selesai ngutip. Jadi teman-teman setelah ini silahkan dibuka ya, mungkin bisa buka jurnal online atau skripsi dari orang lain lah. Lihatlah di daftar pustaka yang begitu banyaknya, kadang ada yang sampai berlembar-lembar, dan itu pasti bukunya banyak banget. Jangan kira itu nulisnya segampang melipat jari tangan atau semulus badan sapi gitu ya. Itu benar-benar yang namanya citasi dan nulis daftar pustaka. Jadi Bu Maya kan sudah sudah memiliki pengalaman langsung dari skripsi dan tesis ya, kalau S2 tesis. Dan Bu Maya nggak kenal sama sekali Mendeley, nggak ada yang mengenalkan dulu, bahasa Indonesia juga nggak dikenalkan seperti ini Mendeley. Jadi benar-benar kayaknya mendingan Bu Maya itu nulis skripsi lagi lah daripada suruh nyusun daftar pustaka ya. Jadi kita tuh harus nyusun satu-satu. Skripsi itu kan ada sekitar 100 halaman ya, 100 halaman nanti kita harus nyusur lagi dari atas. Apalagi kalau kita pakai body note itu kan nggak kelihatan ya, paling cuma nama sama tahun gitu kan, jadi kita harus lihat lagi. Nah, apa yang harus Bu Maya lakukan? Jadi setiap kali ke perpustakaan itu bawa buku juga sambil dicatat. Oh, bukunya namanya Suwanto, judulnya ini, tahun terbitnya ini, nama penerbitnya ini. Jadi setiap kali Bu Maya menemukan buku, jurnal dan lain-lain itu harus dicatat. Dan ceritanya banyak banget itu bukunya, masih ada sejarah banget. Kalau kuliah offline biasanya tak bawa, tak jadikan bukti untuk mahasiswa di bawahnya Bu Maya. Iki loh, kalian itu kalau nggak paham yang namanya aplikasi ini, kalian bakal nyesel banget. Kalian bakal nyesel nanti ketika skripsi, kalian yang akan mengalami sendiri. Jadi daripada kalau orang Jawa itu kan gelo tembe mburi ya, daripada menyesal mending dipelajari dari sekarang gitu. Karena memang ribet banget lah pokoknya ngedit, yang namanya ngedit tulisan ya, misalnya rata kanan kiri atau bullet numbering, mengepaskan judul subjudul gitu ya, itu tuh ribet banget. Dan dosen-dosen itu biasanya concern ke situ. Jadi hati-hati banget ketika nulis, kaidah tulisan itu harus kalian pelajari dari awal. Tentunya manajemen referensi ini juga harus dipelajari. Paling enggak manajemen reference lah yang ada di reference yang ada di Microsoft Word. Itu kalian pelajari dulu, kalian khatamkan dulu. Nanti kalau pas skripsi baru Mendeley. Karena memang sekarang itu untuk skripsi mahasiswa itu diwajibkan menggunakan Mendeley. Ya, jadi teman-teman besok juga harus bisa nih Mendeley. Nah, itu. Nah, bagaimana menggunakan Mendeley? Di sini Bu Maya juga sudah siapkan link YouTube ya, bagaimana cara menggunakan Mendeley. Benar ini. Nah, ini ya. Nanti silakan ini di copy paste, terus dilihat ya YouTube-nya. Ini nggak terburu-buru teman-teman, masih ada waktu berapa tahun sampai kalian mau skripsi ya. Jadi waktunya masih bertahun-tahun, nggak perlu harus sehari langsung bisa, nggak. Misalnya sehari ini kita mengenal dulu, buka copy paste linknya dulu, terus besok baru dibuka 1 menit, besoknya lagi 2 menit, 3 menit, nanti 2 tahun bisa lulus Mendeley itu nggak apa-apa. Jadi kita mengenal dulu. Nah, bagaimana caranya? Pertamanya di-download dulu, memang di-download dan diinstal di laptop teman-teman. Dan kalau untuk Zotero Mendeley seperti ini, itu hanya bisa 1 laptop 1 akun. Jadi kalau misalnya teman-teman ya udah punya akun dan udah di-download di 1 laptop, itu nggak bisa lagi dipakai di laptop lain, itu nggak bisa. Jadi memang 1 laptop itu 1 akun Mendeley itu. Kecuali nanti kalau akunnya itu di-off-in dulu,
terus nanti baru pindah ke apa itu, ke laptop lain itu bisa. Jadi gitu. Kalau Mendeley, Zotero dan lain-lainnya ini biasanya satu akun satu laptop. Nah setelah itu, nah ada beberapa lagi sih kelemahan. Itulah alasan kenapa Bu Maya sekarang menggunakan 2 laptop ini ya. Karena memang terkadang ada beberapa yang install Zotero atau Mendeley itu susah banget. Bahkan ada yang nggak bisa, entah itu harus di-upgrade lah atau apalah, memang tidak bisa. Nah kebetulan di laptop Bu Maya yang satu ini kalau mau download dia harus asli nih, harus beli gitu kan. Jadi Bu Maya tadi coba download di laptop lain gitu, ternyata alhamdulillahnya bisa di Asus ya. Ini bisa. Cuman nah ada lagi kalau kita sudah upload Mendeley di Microsoft Word itu memang karena aplikasi ini lumayan apa ya, lumayan besar dan lumayan memuat banyak tempat, maka biasanya kalau setelah di upload Mendeley ini low-nya agak apa ya, speednya berkurang, speednya agak berkurang, jadi terlihat sedikit low gitu. Jadi nanti muser-musernya agak lama. Memang ada beberapa laptop yang mungkin laptop gaming gitu kan, biasanya dia speknya udah tinggi gitu ya. Jadi kalau di download Mendeley itu udah kayak semut lewat lah gitu. Tapi kalau beberapa laptop yang biasa gitu, biasanya kalau cuma laptop buat ngetik-ngetik gitu yang speknya tidak terlalu tinggi gitu, dia agak berat di situ. Karena dia nyimpen file, nyimpen film, foto dan lain sebagainya, biasanya ya file foto dan filmnya itu lebih banyak daripada file-file tulisan. Jadi biasanya nanti agak berkurang sedikit kecepatannya. Itu ya, nanti silahkan Bu Maya kenalkanlah nanti di laptop yang sudah saya siapkan ini. Kita perkenalan sedikit mengenai Mendeley. Nah, kalau teman-teman nanti mau mendownload Mendeley untuk belajar itu juga bisa. Bu Maya sudah siapkan link downloadnya ya. Nanti silahkan dicoba-coba. Ini bukan sesuatu yang harus ya. Tadi Bu Maya tekankan mengenal dulu. Tapi memang teman-teman, Bu Maya, kalau Bu Maya berharap tolonglah dilihat aja lah ya. Daripada nanti skripsi, waduh, dulu ilmunya Bu Maya gimana ya, 2,5 tahun yang lalu baru terasa manfaatnya. Jadi paling nggak kalian pernah, oh ya iya pernah, aku pernah gitu. Jadi nanti kalau Bu Maya kasih ini ya materinya ini, simpen lah baik-baik, nggak apa-apa, nggak dipakai sekarang, makainya 2 tahun yang akan datang nggak apa-apa. Yang penting simpen lah baik-baik ya materi ini ya. Ada yang raise hand ya nanti ya. Kemudian aplikasi yang kedua yang Bu Maya akan kenalkan yaitu Zotero. Ini hampir sama, tapi kalau Zotero ini dia kayaknya lebih ringan daripada Mendeley. Cuman memang untuk fitur-fitur dan lain sebagainya, untuk kefamousannya juga lebih famous Mendeley sih daripada Zotero ya. Tapi sebenarnya sama. Nah, Zotero ini dapat digunakan di Windows, Mac, dan Linux. Hampir sama sih, di Mac sebenarnya juga bisa, cuman ya kendalanya kalau di Mac-nya Bu Maya ini harus asli itu loh. Jadi nggak bisa, mendingan pakai laptop lain lah. Nah, kalau tadi Mendeley itu dikembangkan oleh Elsevier, nah kalau Zotero ini dikembangkan oleh Roy Rosenzweig Center for History and New Media. Nah, kalau mau mendownload ini versi yang agak mutakhir itu versi 5. Jadi nanti kalau teman-teman mau download, pastikan itu di versi yang paling akhir. Nggak tahu ya kalau sekarang. Tapi kayaknya kemarin saya buka itu masih di versi 5. Tuh. Nah, manfaat Zotero apa? Sama kayak Mendeley. Mempermudah dalam pengutipan, mempermudah dalam membuat pustaka, terus mempermudah dalam hal sinkronisasi data. Terus tadi ya kolaborasi online, terus bagaimana kita mengelola materi-materi penelitian, misalnya buku, jurnal, dan lain-lain, itu kita gampang lah ya, jadi biar nggak mencar kemana-mana. Misalnya kita lupa ngutip, aduh iya tulisan ini ternyata hasil kutipan, aduh bukunya di mana ya, nggak perlu kayak gitu, kita langsung buka aja Mendeley-nya, di situ sudah tersimpan semuanya. Tuh. Nah, di sini menggunakan Zotero juga sudah Bu Maya sampaikan di PPT ya. Pokoknya simpan-simpan lah materi ini baik-baik ya. Karena dari 1 sampai 14 pertemuan nanti, intinya cuma ini doang. Yang penting cuma pertemuan ini aja. Kalau sistematika penulisan kan paling kalian juga sudah paham lah ya dikit-dikit. Tapi kalau manajemen referensi ini memang harus membutuhkan pemikiran yang lebih ekstra gitu.
Nah, nanti silahkan di-download dulu sama kayak Mendeley. Jadi aplikasi ini harus di-download dan nanti akan tersimpan di Microsoft Word dari teman-teman. Tuh. Ini nanti link YouTube-nya juga sudah saya sampaikan ya. Jadi YouTube ini bukan Bu Maya yang bikin ya, tapi memang Bu Maya nyari dari YouTube orang-orang yang membuat video-video pembelajaran mengenai Mendeley dan Zotero, dan ini Bu Maya pilih yang sangat sederhana dalam menyampaikannya. Jadi kita bisa gampang lah mencerna, karena ada beberapa yang ribet banget. Jadi saya pilihkan ini yang paling sederhana. Nanti bisa dilihat ya. Nah, sekarang gaya penulisan pustaka atau bibliografi. Nah, kalau ini kalian nanti tinggal ikutin aja atau pilih style yang memang menjadi basic dari ilmu kita. Wes, yang lainnya serahkan pada manajemen referensi. Itu. Wah, nge-lag lagi. Ada. Nggak pindah-pindah ya ini. Oke. Bismillah, semoga nanti pindah ya Bu Maya sampaikan. Nah, ini ya. Gaya penulisan pustaka ialah bagian dari upaya untuk menghindari plagiasi. Berkali-kali disampaikan bahwa kenapa kita harus ngutip, bagaimana kita harus memilih gaya penulisan kepustakaan ini untuk menghindari plagiasi. Nah, menuliskan sitasi atau kutipan itu merupakan bentuk pengakuan terhadap pengarang atau penulis karena ide, gagasan, pendapat, atau bahkan teorinya telah kita gunakan. Nah, untuk mendukungnya kita harus mensitasi, kita harus memberikan penghargaan kepada orang-orang yang telah kita ambil konsep-konsepnya itu. Nggak perlu ditelepon satu-satu, nggak usah kalian isiin pulsa, nggak usah ya. Jadi cukup kalian sitasi aja, itu sudah memberikan penghargaan kepada orang-orang yang sudah kita ambil tulisannya gitu. Nah, ketentuan mengenai pengutipan. Nah, kutipan adalah bagian dari pernyataan, pendapat, buah pikiran, definisi, atau hasil penelitian orang lain atau penulis sendiri yang telah terdokumentasi. Jadi terkadang tuh kayak gini ya, kita sudah nulis, ya misalnya kita nulis jurnal gitu ya, kita nulis jurnal, misalnya judulnya tentang komunikasi keluarga dalam vaksin COVID gitu, sudah terpublish, misalnya Bu Maya lah ya, Bu Maya nulis komunikasi keluarga dalam COVID, kasus COVID, sudah terpublish ya di jurnal, misalnya jurnal Komunika. Nah, kemudian Bu Maya mau nulis lagi, mungkin tentang subtemanya masih sama, tentang komunikasi keluarga, tapi setelah pandemi misalnya kayak gitu. Jadi kan konteksnya sudah berbeda, tapi kita sama temanya tentang komunikasi keluarga. Nah, kemudian Bu Maya mau ngambil nih tulisan yang tadi udah terpublish. Itu juga nggak boleh mentang-mentang tulisanku sendiri gitu terus tak ambil gitu, nggak boleh. Kalau di dalam sistem kaidah penulisan itu nggak boleh asal comot. Jadi kita tetap harus minta izin kepada kita sendiri. Jadi kita ngutip punya kita sendiri. Misalnya Bu Maya, kalau Maya kan Maya Sandra Suta Dewi, Dewinya ya yang diambil ya kalau body note. Jadi tetap komunikasi keluarga merupakan dari upaya untuk bla bla bla. Harus ditulis Dewi. Nah, tahun berapa misalnya 2020 ya 2020 gitu. Kalau enggak, itu tetap kena plagiasi. Dan Bu Maya sudah mengalaminya sendiri. Jadi ketika diplagiasi ada aplikasi yang untuk mendeteksi tulisan kita ya, plagiarism checker namanya. Nah, pas dimasukkan ke aplikasi itu, banyak sekali. Ada 60%, di mana 40%-nya itu ternyata terdeteksi saya menjiplak tulisan saya yang sudah terpublish. Itu. Jadi apapun itu yang kita ambil dari orang lain, apalagi itu tulisan sudah terpublish ya, itu harus kita kutip walaupun itu tulisan kita sendiri. Kayak gitu. Jadi kita menghargai diri kita sendirilah ya. Nah, kemudian manfaat lain itu untuk menegaskan isi uraian, membuktikan kebenaran, kemudian mencegah penggunaan dan pengakuan bahan tulisan orang lain sebagai milik sendiri. Jadi yang berkali-kali saya sampaikan bahwa kutipan ini selain untuk menghindari plagiasi ya, itu untuk mengembangkan paragraf. Wes lah kalian kalau mau bikin tulisan
intinya itu, apalagi di latar belakang ya, intinya cuma dua itu, kutip jelaskan, kutip jelaskan. Kalau enggak penjelasan kalian, kuatkan dengan kutipan, jelaskan lagi. Wis gitu terus aja, nanti kutipan kalian, tulisan kalian akan berkembang. Jadi misalnya fenomena COVID yang melanda di Indonesia sudah membuat rugi masyarakat Indonesia baik secara ekonomi, sosial dan sebagainya. Nah, misalkan itu pendapat kalian sendiri. Hal ini dibuktikan dari data Badan Pusat Statistik, misalnya kayak gitu. Terus kalian sebutkan data BPS itu misalkan warga masyarakat yang terkena dampak COVID itu berapa persen. Nah, terus dijelaskan lagi setelah kalian ngutip. Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa masyarakat memang terdapat masyarakat mendapatkan dampak yang cukup besar. Terlihat dari hasil data di atas menjelaskan 90% masyarakat mengalami penurunan ekonomi. Nah, misalnya kayak gitu. Terus kasih tulisan pemikiran kalian lagi, terus kutip lagi, jelaskan kutipan, pemikiran kalian lagi, kutip, jelaskan kutipan. Kayak gitu. Terus nanti tulisan kalian berkembang. Di pembahasan juga kayak gitu. Hasil lapangan seperti apa, pendapat kalian didukung teori, wes, udah itu aja. Kalau kalian ngambil dari buku ya dari buku gimana, pendapat kalian gimana, jelaskan teori-teori yang terkait. Udah gitu aja, dikembangkan terus nanti lama-lama paragrafnya jadi banyak. Itu manfaat kutipan. Nah, untuk caranya kita sudah jelaskan juga ya, kutipan langsung dan tidak langsung. Kalau kutipan langsung itu kita mengambil pokoknya sama persis dengan teks asli, walaupun itu salah. Nah, kalau salah kemarin udah dijelaskan ya, pakai apa ya? Oh, ini pakai buku siku, kurung buka, kurung tutup, kemudian tulisan SIC dan tanda pentung.